2017. Berarti udah 3 tahun. Nah, baru Februari kemarin kita renov, udah selesai. Kan COVID. Oh iya, Work COVID from kemarin. home. Udah kita kagak tempatin tuh gitu loh. Gara-gara COVID ya udah semua pada kerja dari rumah masing-masing. Jadi ya memang kita juga tiap kita datang ngerasa baru ya gitu. bener. Ada perasaan baru ya gitu loh, Tapi masih emang- dapat feel-nya sih. Iya, tapi emang sih kayak baru banget dan Emang. temanya tuh kayak hierarki banget lah. Jadi Harus. wah, ini keren sih. Buat kalian yang mau menyaksikan semuanya, room tour segala macam udah ada di channel Udah Arki ya. udah ada. Papi Mungkin- sharing ke iya. aku kemarin. Iya. Wah, Jadi, keren sih. Tapi Oke ya. ini kalau ngomongin tim RRQ, Pak. Hmm. Tim RRQ ini kan bisa dibilang salah satu tim e-sports yang cukup tua ya sudah ya. Udah sih sebenarnya. Dari Iya, tahun dibanding yang 2013 ya? 2013 ya, betul. Udah 7 tahun dan pasti udah prosesnya panjang banget ya. Panjang. Melalui banyak hal. Tapi ini gue penasaran banget nih, karena kan RRQ kan ya siapa sih yang gak tau RRQ sekarang? Banyak, yo. Iya, Pak. Kalau di Indonesia Banyak, pasti tahu lah. banyak, Kalau yang ya, ikutin ya. main game segala macam. Tapi kayak awal mulanya RRQ kebentuk tuh gimana sih, Pak? Awal mulanya benar-benar hobi sih, Jo. Benar-benar memang sebenarnya kalau boleh dibilang ada beberapa tim e-sport yang oke, saya mau jadi e-sportnya seperti ini. Saya akan sukses dalam berapa tahun ke depan. 2013 saya sama Pak Bos at the time tuh benar-benar fans e-sport yang demen main iya game gitu juga loh ya? yang bikin yuk gitu. Dan saya kebetulan kan juga pengalaman e-sportnya lumayan lah, Jo. Saya salah satu co-founder dari Axian juga. Jadi handle tim e-sport itu dari 2004 2005 tuh udah iya. Udah lama banget kan. Lama Udah banget. direngkot sebenarnya. Nah, terus Pak Bos bilang kan lu dulu manage tim e-sport juga, ayo bantuin gitu. Mulainya dari situ. Mulainya dari situ, kayak- iya, kira oke yuk bikin apa pada 2013 itu kan semua Dota ya, tentang Dota 2. Iya. Ya udah kita bikinnya tim Dota 2. Oke. Nah, first line up tuh Koala dan kawan-kawan gitu. Awal mulanya itu kayak bener-bener nggak ada kayak ntar sponsornya gimana, GH-nya gimana, kagak, mikir nggak sama ada, nggak sekali ya? mikirin itu sama sekali. Akhirnya kayak ini gimana nih, udah deh pakai uang jajannya Pak Bos akhirnya untuk gajinya. Soalnya kita nggak ada sponsor sama sekali Bener, gitu loh. bener. Terus rumah gimana? Ada tuh rumah kosong, rumah gue yang dulu. Udah pakai aja, udah saya yang bawa meja, saya yang pindahin AC segala macam. Back in the days komputernya saya yang bawain juga. Jadinya nggak ada tuh kayak sekarang, ada tim ada apa, nggak ada, semua kita Nggak ada kerjain ya. sendiri. Iya, 2013 itu. Timnya cuma satu. Dota doang ya? Sampai 2017 baru mulai ada Mobile Legend, ada Point Blank dan lain-lain lah. Akhirnya ya terus berkembang. Karena dulu kan emang orang nggak tahu e-sport bahkan. Nggak ada. Taunya cuma ya game online. Game gitu kan. online gitu loh, lomba game online gitu. Nggak ada e-sports. Tapi kalau misalnya prinsip deh, Pak. Prinsip yang dipegang tim RRQ sehingga dalam 7 tahun itu tuh terus bertahan dan berkembang. Sampai sekarang tuh ya bisa dibilang ya RRQ merupakan tim e-sport yang valuasinya terbesar dong di Indo gitu kan. Oke. Nah, itu apa, Pak? Waktu dibuat itu kita memang kepengennya jadi tim juara. Hmm. Jadi segala macam kegiatan yang kita lakukan selama beberapa tahun ini memang arahnya selalu seperti itu. Nggak pengen jadi artis, nggak kepengen jadi apapun itu, media yang paling keren atau apapun itu gitu. Jadi tujuannya pengen jadi juara. Jadi gimana kita bisa mendapatkan talent-talent terbaik, gimana kita bisa menjaga talent-talent terbaik, gimana kita bisa mendapatkan talent-talent muda yang kita asah untuk menjadi yang terbaik. Jadi arahnya tuh selalu itu, Jo, kalau diperhatiin. Oke. Selalu itu. Jadi kayak RRQ itu identik sama juara, menang. Ya memang apa ya, bukannya kita nggak kepengen terkenal ya. Misalnya ada beberapa tim e-sport tuh yang pinter menurut saya untuk marketingnya bagus, packagingnya juga bagus gitu loh. Publikasinya pinter. RRQ memang nggak kayak gitu, memang nggak di-build berdasarkan prinsip itu. Prinsipnya apa? Menjadi yang terbaik. Sesederhana itu. Jadi apapun yang kita lakukan, nggak cuma tim ya, Jo, nggak cuma talent atau player. Tapi manajemen di belakang layar pun juga sama gitu loh. Tim production, tim content, tim community, tim partnership, tim marketing, semuanya tuh apa? Ayo ada apa lagi yang baru? Apa lagi yang baru? Tim sosmed, apa lagi yang baru? Jadi yang the best terus gitu loh. Jadi filosofi itu mungkin DNA itu yang akhirnya ada di RRQ sekarang. Itu yang terus diyakini lah Iya, ya. itu yang kita yakinin gitu loh. Jadi nggak cuma be the best di
Mobile Legends Iya, doang, di atau MPL dia, doang, iya. tapi di semua Di aspek semua, ya. di semua. Dari yang Memang balik dia layar, semua kru-krunya segala macam Betul, ya. betul. Ya itu sih. Tapi karena emang itulah yang dipegang yang buat RRQ sampai sekarang kan. Iya, amin. Tapi kalau kita ngomongin tim e-sports, ngomongin karir itu kan pasti ada saat kita di atas, saat kita di bawah. Betul. Nah, kalau dari Pak Ape sendiri sama tim RRQ, saat tersulit tuh pas kapan, Pak? Saat tersulit. Pas menghadapi masa-masa sulit lah ketika membangun tim ini. Mungkin pada saat itu kali ya, kita ada kejadian sama bukan beberapa sih, salah satu partner kita ditipu. Oh iya? Iya, streaming. Zaman dulu. Itu berat. Soalnya kenapa? Karena kalau misalnya kamu tanya, iya kalah di sini, kalah di situ. It's part of the game kan. Ketika kamu tanding, kamu tahu resikonya, Jo. Bener. Menang atau kalah, kan Iya. sesimpel itu. Kalau kalah ya lu latihan lagi gitu loh. Ya kan, cari lagi pelatih yang bagus, pemain yang bagus, and so on. Kita kan ngerti formulanya kan, latihan lebih keras lagi. Tapi kalau misalnya sama partner, itu kaget lah. Maksudnya kita juga baru pertama kali selama berapa tahun kita kerja sama partner-partner kita, berhubungan dengan kontrak yang nggak kecil juga gitu loh, besar. Di saat yang sama anak-anak itu yang udah streaming tuh harus kita tanggung. Jadi kita lumayan kaget sih, dan menurut saya tuh lumayan berat karena akhirnya kita harus minjem kanan kiri lah. Jadi anak-anak yang waktu itu ada di tim kita nggak ngerasa efek katanya. Nggak apa-apa. Iya, itu bukan duit dari sponsor, itu duit dari kita sendiri. Iya, dan akhirnya Pak Bos juga harus minjem beberapa sama grup dan lain-lain. Karena saya waktu itu bilang talent tuh udah kerja. Iya kan, talent kan udah kerja, dia udah ngelakukan pekerjaannya dan memang harus dibayar gitu loh. Yang nipu kan mereka gitu loh. Jadi kok langsung direct, saya bisa aja bilang, sorry ya gue nggak bayar, kita ditipu gitu loh. Tapi kan nggak fair juga buat mereka gitu loh. Jadi dan itu talent kita lagi banyak ya Jo, ada puluhan orang gitu loh. Dan saya waktu itu mikir, aduh ini gimana ya? Ya tapi pelan-pelan akhirnya ada kan. Kalau kalian mau ngetin RRQ cupu masuk gua ya emang bener sih. Udah. Saya nggak bakal ngomong apa-apa juga gitu ya. Iya gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh ya kan. Saya sorry aja ke fans. Cuman kalau misalnya yang udah keterlaluan, menyinggung gitu iya, kan. Iya, kayak gitu-gitu kan itu buset, itu bukannya ini lagi ya, maksudnya keluarganya meninggal gitu loh. Pas lagi tanding keluarga meninggal gitu loh, kakeknya meninggal dan dia lagi berdoa. Di depan kakeknya lagi meninggal. Terus langsung diserang di GR, saya bilang Udah ya, nggak make itu udah iya gitu loh. Akhirnya beberapa komunitas juga, beberapa influencer juga marah lah. Beberapa caster segala macam marah. Karena kenapa? Di satu sisi, Indo menang, tapi apa ya harus anarkis gitu loh. Kalau menurut saya itu tindakannya lumayan anarkis sih. Too much lah, menurut saya too much gitu loh. Cuma kalau misalnya RRQ cupu ke gua aja, udah saya diem aja, kalah. It's part of, I think it's part of the game. It's part of the competition, benar. it's part of the league gitu loh. Kalau misalnya lu, ada yang bilang kalau misalnya kagak mau nggak mau dibilang kayak gitu, jangan ikut kompetisi. Iya, itu dia. Bener banget. Duduk aja di rumah gitu. It's part of the inilah. Menurut saya seneng juga gitu baca-bacain. Kalau saya berani baca orang puji kita pas kita menang, harusnya punya nyali juga. Ketika kalah dimaki-maki ya wajar aja gitu loh, ya kan? Wajar aja kalau menurut saya. Cuman kan yang kemarin itu kan diatur ya, saya kagak suka gitu loh. Tim saya masukin ini, keluarin ini, lu siapa lu siapa lu gitu loh, lu siapa gitu loh, panggil ini panggil itu, emang siapa lu, punya saham kagak gitu, punya saham kagak dari bukan lu yang bikin juga gitu. Dimarah-marahin, panggil ini makanya begini aduh udah baca aja tapi jadi lucu akhirnya kita kalau kita bawa ketawa ya ketawa gitu loh. Cuman ya netizennya ini Jo, netizennya belum semuanya dewasa, benar jadinya ke bawah Jo. Yang kayak gitu-gitu tuh harus hati-hati Jo. Yang apalagi kamu juga influencer kan. Kamu tuh maksudnya nggak kayak gitu, tapi penonton kamu ngeliatnya kayak gitu kayak seolah-olah ikut gitu ya. Emperor sudah merestui, ayo kita sikat gitu loh. Nah, itu bahaya loh. Penting lah sebagai influencer juga untuk emang punya tanggung jawab. Iya, tanggung jawabnya kan? besar. Kalau kata pamannya Spider-Man itu kan begitu. Semakin gede power, semakin besar tanggung jawabnya. Betul. Jadi nggak boleh kayak, wah gue punya fans banyak. Iya benar. Bisa datengin banyak job, banyak iklan, banyak apa. Tapi ada tanggung jawabnya juga gitu loh. Itu yang harus diperhatiin. Apalagi
fans e-sport kita kan masih banyak yang muda-muda ya, Jo. Udah masih kayak komen tuh nggak mikir gitu Iya. kan. Komen ya asal komen aja. Iya, saya sampai bingung nih orang kenapa bisa sampai sejahat Iya, ini ya, kan kayak kejam bener gitu Mikir loh. otak lu tuh apa sih ada yang di otak lu kayak sampai bisa komen kayak gini gitu Iya, kan. kayak ini kayak wah lu sukses banget kali di e-sport ya, berhak ngomong kayak gini gitu loh ya. makanya sih, emang Tapi itu- keluarin aja gitu loh, kan ya kan keras. Itu sih emang mungkin menjadi PR sendirilah buat ya kita semua lah yang emang terkait di dunia e-sports ya. Untuk Setuju, kayak saya setuju. mengedukasi segala macam. Setuju banget. Tapi kita ngomongin lagi ke telemanagement ya Yes. Pak ya. Hmm. Tadi kan udah kayak yang penting attitude. Mm-mm. Terus ini kita bahas di player. Sekarang itu kalau gue lihat kita kan udah player udah cukup lama ya. Ya. Udah MPL aja masuk ke season ini season 6 ya sekarang. Ya, 6. Season 6. Tapi gue lihat kayak fenomenanya itu banyak pro player yang menjadikan karirnya sebagai pro player itu batu loncatan doang. Nah, akhirnya mereka malah jadi YouTuber atau streamer. Kalau dari Pak Ape, pandangan Pak Ape melihat hal itu tuh itu baik atau gimana sih? Berat juga nih. Berat. Iya kan? Ah, Rata-rata kayak gitu kan, banyak kan? Apa emang ada yang salah di ranah pro